Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurunisa dengan NIM 2401111000378 akan membagikan penjelasan tentang pertanyaan dari UAS Hukum Pemerintahan Daerah kelas H. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk produk hukum daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, tidak sedikit produk hukum daerah yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut saudara, mengapa harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah penting untuk dilakukan? Pentingnya harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah. Harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah sangat penting karena produk hukum daerah seperti peraturan daerah, perda, dan peraturan kepala daerah harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi bertujuan mencegah terjadinya pertentangan norma antara peraturan daerah dan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum maupun hak-hak konstitusional warga negara. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila suatu produk hukum daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, oleh karena itu, harmonisasi dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik kewenangan, serta menjamin penyelenggaraan otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pertanyaan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Mengapa pembagian urusan pemerintahan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah? Jelaskan pula akibat hukum apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Pentingnya pembagian urusan pemerintah dan akibat hukumnya. Pembagian urusan pemerintahan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena memberikan kepastian mengenai kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui pembagian urusan tersebut, setiap tingkatan pemerintahan dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membedakan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan hukum. Pemerintahan umum. Apabila pemerintahan daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau ultra vires, sehingga menjadi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dapat dibatalkan karena cacat kewenangan. Selain itu, kepala daerah dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila pelaksanaan urusan tersebut menggunakan anggaran daerah secara tidak sah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang sudah Anda pelajari di perkuliahan. Struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Struktur pemerintahan daerah dalam pemerintahan Indonesia terdiri atas pemerintahan daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh gubernur yang dibantu perangkat daerah, sedangkan pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh bupati dan pemerintah daerah kota dipimpin oleh wali kota yang juga dibantu perangkat daerah. DPRD berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, serta perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Struktur tersebut dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang terakhir yaitu, Indonesia mengakui adanya daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.
Model ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah diperlakukan sama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berikan analisis saudara, apakah desentralisasi asimetris merupakan bentuk ketidaksetaraan antar daerah atau justru bentuk keadilan konstitusional dalam negara kesatuan republik? Analisis desentralisasi asimetris sebagai keadilan konstitusional. Menurut saya, desentralisasi asimetris bukan merupakan bentuk ketidaksetaraan antar daerah, melainkan bentuk keadilan konstitusional dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena kondisi sosial, budaya, sejarah, dan politik setiap daerah di Indonesia tidak selalu sama, sehingga memerlukan pengaturan yang berbeda untuk mencapai tujuan keadilan substantif. Undang-Undang NRI tahun 1945 melalui pasal 18B ayat 1 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Implementasi ketentuan tersebut terlihat pada daerah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan karakteristik dan sejarah masing-masing. Pemberian status khusus tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan yang diskriminatif, melainkan untuk menjamin perlindungan identitas daerah, menjaga integrasi nasional, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, desentralisasi asimetris merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan yang memperlakukan daerah sesuai kebutuhan dan karakteristiknya, bukan berdasarkan prinsip keseragaman yang justru dapat mengabaikan realitas keberagaman Indonesia. Demikian jawaban dan penjelasan saya terkait pertanyaan UAS Matkul Hukum Pemerintahan Daerah Kalsel. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.